Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena kami masih terus diberi kesempatan dengan leluasa untuk mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkannya. Tuhan, kami sungguh mohon, urapi secara khusus hamba-Mu ini, Pastor Paul, yang menjelaskan semua firman-Mu ini. Berkati yang menyampaikan firman atau yang membacakannya juga. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman-Mu tidak sampai berhenti menjadi logos saja, tapi jadi rema. Kami mau Tuhan menjadi tanah yang baik dan subur, supaya firman yang tabur hari ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami bersyukur Tuhan, kuduskan kami terlebih dahulu jika ada hal tersembunyi yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Amin. Ya, persilakan Bu Ros. Ya, bacaan Alkitab dari Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala
dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian firman Tuhan. Oke, haleluya. Saya akan tampilkan dulu ya sebentar saya. Siapakah 4 malaikat yang di Efrat ini, saudara? Atau apakah? Siapakah? Ya. Bentar ya, ini saya tunjukkan mapnya dulu. Bentar, caranya gimana tadi? Saya save. Ya. Saya save dulu ya fotonya ya, supaya. Oh, gimana nih caranya nih? Tolong ya, sebentar. Gimana nih? Nah, gini ya. Saya ambil dari wiki ya petanya ya, saya ambilkan dulu supaya bisa kebayang ya. Oh, sebentar, malah hilang. Bentar ya. Nah, saya share screen ya, saya lupa share screen. Siapakah atau apakah atau bilakah ya 4 malaikat itu ya saudara ya? Four angel. Aku nggak mau. Nah, ada ya, nih. Saya share screen. Saya insert dulu ya, supaya kebayang. Foto. Satu-satu ya, saya naik satu-satu. Ini saya ngambil dari Wikipedia gambarnya ya. Nah, oke, save. Ya, ini adalah salah satu pemandangan di Turki ya, Sungai Efrat. Gede banget ya saudara ya. Sungai Efrat itu benar-benar gede banget. Lihat kalau di Wikipedia itu, ya Sungai Efrat itu mengalir dari Turki, nanti muaranya ya di Teluk Persia saudara. Ya, muaranya Teluk Persia. Loh, enggak mau nih. Saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu map ancient. Nah, ya. Nah, ini ya. Terlalu kecil ya, sebentar ya. Nih. Susah sekali.
Nah, ini. Nah, ini baru benar ini. Lihat ya. Sungai Efrat itu berasal dari Turki, ya, lewat, ya, Sungai Efrat itu nanti lewat ke ke Syria, lalu Irak, lalu muaranya di Teluk Persia, saudara. Udah langsung ketahuan ya, langsung ketahuan kan? Sungai Efrat, Efrat River. Ya, asalnya hulunya, ya kan, ada di Turki. Lalu dia melewati Syria. Lalu dia melewati Irak. Lalu hilirnya ada di Teluk Persia. Ya, sekarang dulu Elam ya. Udah langsung tahu saudara ya. Jadi siapakah 4 malaikat itu saudara? Kan kita tidak percaya pakai malaikat-malaikat yang pakai sayap begitu saudara. Inilah 4 malaikat itu. Wah, nggak enak banget ya, langsung selesai ya. 4 malaikat itu adalah Turki, Syria, Irak, dan Iran. Ya, itulah 4 malaikat di Sungai Efrat. Penjaganya Sungai Efrat, saudara ya. Itu adalah penjaganya Sungai Efrat. Turki, Syria, Irak, sama Persia. Nah, di zaman Yohanes waktu ngelihat itu ya, lihat Turki, ya, itu adalah apa saudara? Bizantin, ya, bukan Ottoman. Lalu dia melihat Syria itu, ya semuanya dalam kekuasaan wilayah Romawi ya, semua ini ya. Seluruh wilayah itu ada dalam dominasi Romawi, itu ada dalam buku saya Khilafah terakhir. Tetapi itu kan konteks di zaman Yohanes, makanya dia menggunakan kata malaikat ya di Sungai Efrat. Kenapa dia nggak sebut negaranya ya? Karena memang nggak tahu, itu kan antara zamannya Yohanes dengan yang hari ini kan kita nggak tahu, saudara. Maka ini adalah para malaikat ya. Turki, Syria, Irak, Teluk Persia. Ini adalah, atau Iran ya. Nah, maksudnya Iran ya. Iran hari ini. Turki hari ini, Syria hari ini, Irak hari ini, atau Iran hari ini. Atau at least nanti di zaman itu nanti ya. Di hari 4 malaikat itu muncul, ya, maka ada Turki, Syria, Irak, Iran. Ini mereka akan bersatu, saudara. Mereka akan bersatu dan mereka akan membuat sebuah aliansi. Ya, tentaranya katanya 20.000 laksa. Ya, 20.000 laksa. Coba kata 20.000 laksa ya. Itu bisa diartikan 200.000 saudara ya. 20.000 laksa itu bisa diartikan 200.000. Tapi juga berarti artinya double, unlimited saudara ya. Kata berlaksa-laksa itu tidak terhingga. Ya. Berarti 2 kali tak terhingga. Serem ya. Artinya mereka bikin satu aliansi ya di air. Sekarang ini aliansi kan ada NATO, ada BRICS ya. Aliansi hari ini kan ini kan. Kita tahu ada NATO ya, aliansi militer ya, ada NATO. Ada BRICS. Terus apa lagi ya? Ada berbagai macam aliansi ya, saudara ya. Ada OKI. Terus apa lagi kemarin itu ya? Dan macam-macam deh ya. Dan sebagainya. Tetapi nanti akan muncul aliansi baru, yaitu Iran, khusus Iran, ya. Aliansi baru ya, akan muncul aliansi baru. Muncul aliansi baru, yaitu antara Turki,
antara Syria, ya, Irak, dan Iran. Inilah nanti akan muncul aliansi baru, ya, aliansi baru kekuatan militer. Dan mereka ini, Turki, Syria, Irak, Iran ini adalah dalangnya teroris di seluruh dunia, saudara. Ya kan? Syria tempatnya ISIS, Irak juga sama, Iran, Turki, itu semua yang mendanai terorisme. Semua dana terorisme yang ada di Belanda itu asalnya dari Turki, saudara. Ya, makanya kemarin beberapa ini dicedukin satu-satu ya dari Turki. Ya, ketangkap ya sama polisi ya. Nah, tapi nanti di akhir zaman akan muncul aliansi baru. Ya, sebelum antikristus itu datang. Ya, akan terjadi aliansi baru. Nah, inilah yang mereka ini akan yang menciptakan perang, ya, perang dunia ketiga itu. Inilah cikal bakal perang dunia ketiga, saudara. Mereka ini. Dan pasti Islam. Pasti Islam atas nama Islam. Hari ini pun sudah kan Turki, Syria, Irak, dan Iran kan beraliansi kan. Mereka kan sebuah aliansi hari ini kan. Turki, Syria, Irak, dan Iran. Hanya mereka belum kuat. Dan mereka itu semua adalah negara-negara di Sungai Efrat. Ya. Lalu siapa yang muncul? Ya pokoknya mereka kita belum tahu dalam waktu dekat ini. Karena saat hari ini pun mereka beraliansi. Turki, Syria, Irak, dan Iran ini beraliansi. Oke, kita masuk ya. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat bintang jatuh dari langit ke atas bumi, kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saudara, sebenarnya ini, ya, sebutnya ini adalah cerita apa? Cerita Hilal bin Sakar, yaitu flashback, ya, itu sebuah flashback. Malaikat kelima meniup sangkakalanya, ya, maksudnya itunya ya, memang ada malaikat kelima, ada sangkakala yang kelima, lalu itu flashback, ya, bintang jatuh dari langit, ya, itu adalah Hilal bin Sakar, diberikan anak kunci lubang maut. Lalu alurnya maju, dibukanyalah pintu lubang jurang maut, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, matahari, angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Kegelapan ya, seluruh dunia itu kan mengalami kegelapan, karena matahari kan ditutup. Dari asap itu keluar belalang-belalang di atas bumi, dan mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking di bumi. Ya, kan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah. Nah, ini kemudian dari yang ketiga ini baru ya, di zaman yang sekarang, ya, di alur zaman yang sekarang, mungkin 10-20 tahun lagi, ya, akan ada belalang-belalang yang diberi kuasa, kalajengking, seperti kalajengking. Belalang tapi bisa menyengat ya. Belalang ini simbol dari apa, saudara? Kelaparan ya, belalang. Kalau ada belalang, wabah belalang masuk, ya, dia datang itu rombongan sehingga langit menjadi gelap ya, saudara ya. Langit jadi gelap ya, karena kalau belalang lewat itu langitnya bisa gelap tuh, saudara ya. Nah, ketutupan semua tadi ya, menutupi matahari seperti asap tanur itu tadi ya. Nah, kepada mereka dipesankan jangan merusakkan rumput di bumi atau tumbuhan. Loh, berarti apa nih? Ini bukan belalang makhluk belalang, bukan, saudara. Ya, tetapi senjata biologi bisa kan? Ternyata mereka adalah cloning, adalah rekayasa genetik yang mereka tidak makan tanaman. Mereka tidak makan tanaman, tapi mereka itu makannya orang, saudara. Makanya daging orang atau ngeracunin atau menghisap darah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini belalang ini hasil cloning dan mereka tidak makan orang. Dan sekarang ini kan sedang dikembangkan kan, dicari kan senjata biokimia kan, yang ada di Saddam Hussein itu nggak ketahuan. Jangan-jangan sudah dipindah ke Turki tuh, saudara, disimpan sama si Erdogan tuh. Kita nggak ngerti. Karena Erdogan ini sana sini dilobi sama dia, saudara ya. Si Erdogan ini. Pesawat tempur dan helikopter, ya. Enggak, bukan ya. Yang ini bukan. Kenapa? Karena dia punya sengat ya. Kalajengking. Mereka diperintahkan bukan untuk membunuh, tapi menyiksa. Ya.
Ya artinya mereka itu serangga, tetapi nggak makan daging, ya. Tidak makan rumput. Memang itu serangga, tapi tidak makan rumput. Ya, ya DNA-nya mungkin sudah dirubah. Seperti ada tawon yang makan daging ya. Tawon pemakan daging itu kan ada itu, yang makannya tawon lain ya, bukan cari bunga, tapi cari tawon lain. Ya. Siksaannya seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan ingin mati tetapi maut lari daripada mereka. Wih, ajaib ya saudara ya. Nah, kita buka dulu, ini apa nih? Yeremia 8 ayat 3, kita cek dulu ya. Yeremia 8 ayat 3. Semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, ini sudah pernah terjadi ya dengan Israel ini ya. Ada orang-orang Israel ini yang pengen mati, tapi mereka lebih pengen mati daripada ya tadi ya, yang Bu Marta tadi bilang, oh jadi budak itu, saya daripada jadi budak mendingan saya mati. Daripada saya jadi budak mendingan saya mati. Ya, tetapi masalahnya nggak bisa mati. Nah, sama ya tadi ya di dalam Wahyu 9. Mereka mencari mati tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa mati? Karena udah banyak yang mati. Ya, udah banyak yang mati. Rupa belakang sampai seperti kuda siap untuk perang. Di kepala mereka ada suatu menyerupai mahkota emas. Muka mereka sama seperti muka manusia. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan panjang ya, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dada mereka sama seperti baju sirah. Bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan perangan. Ekor mereka sama seperti kalajengking, ada sengatnya. Dan di dalam ekor itu mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ya, yang dimaksud tanpa saudara kayak corona atau kayak ada masa inkubasinya ya. Binatang-binatang ini ada satu senjata biologis yang masa inkubasinya. Kalau Anda lewat ya sudah selesai. Pokoknya itu masa inkubasinya segitu. Kalau nggak salah ada batuk juga yang usianya 100 hari itu ya. Saya lupa itu batuk 100 hari atau apa namanya. Kok 100 hari, kalau belum 100 hari belum sembuh itu. Namanya batuk 100 hari dulu waktu saya kecil dikasih tahu. Apa? Pertusis. Pertusis ya, itu batuk 100 hari ya. Jadi mau diobatin nggak diobatin, pokoknya 100 hari itu pokoknya semuanya. Ya entah mengapa bisa begitu. Demam berdarah juga sama ya, ada masa ininya ya, ada masa inkubasinya. Nah ini kan seperti masa inkubasi 5 bulan. Ini benar-benar adalah perang biologi, ya saudara ya, yang dilakukan oleh negara-negara tadi ya, Turki, Syria, Irak, dan Iran, aliansinya mereka. Lihat ya, raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Saudara, pokoknya intinya Abaddon dan Apollyon artinya apa? Destroyer. Ya, mau dalam bahasa Yunani, ya dalam bahasa Yunani atau bahasa Turki itu hampir sama dengan bahasanya Yunani ya saudara ya. Coba ya, saya kok tiba-tiba jadi teringat ya. Saya tiba-tiba teringat Turki ya, destroyer, bahasa Turki. Ya, destroyer, coba ya. Destroyer. Anti-torpedo, bukan dong ya. Destroyer. Palates destroyer, kan ya. Torpedo boat. Anti-torpedo. Atau salastes, kan ya. Nah, saya jadi penasaran ya. Dalam bahasa ini, bahasanya bukan destroyer, Turki. Destroyer, torpedo ya. Kok torpedo ya? Torpedo Vedenisimus destroyer. Wah, ini katanya malah kapal induk nih namanya ya, nama kapal induk ini ya. Torpedo. Coba kita lihat pakai bahasa ini. Ini penasaran ya saudara ya. Mengapa pakai kata itu tadi ya, destroyer tadi ya.
Ini juga sama tadi ya, ada kata di sini mana tadi? Anti-torpilico. Ya, anti-torpilico. Torpedo boat. Mengapa torpedo ya? Destroyer. Coba kita buka tadi ya. Menarik sekali ya saudara ya. Kalau kita lihat tadi ya, Ibrani dalam Babadon ialah Apollyon ya, dalam Wahyu 9 ayat yang ke-11 ya. Kita buka ya. Wahyu 9 ayat 11. Bagus ya nih ya, saudara ya. Kalau nyari, kita langsung kejar ini. Malaikat jurang maut, yang artinya Abaddon, ya, atau dalam, ini ya, Helleniki, ya, adalah namanya Apollyon. Oh tadi ya, Apollyon itu tadi ya. Apollyon itu tulisannya Apollyon, Apollimi, ya, Apollimi, to perish, destruction, Abaddon ya, destruction, no place of destruction, coba, destruction, Apollyon. Saya jadi penasaran ini ya, nanti kita cari akar katanya ini ya, mengapa kasih namanya itu, pasti ada artinya sesuatu ya, place of destruction, destruction, katastrofe, bahasa Yunaninya ya, katastrofe, salah. Ini dari bahasa apa ya? Kenapa bisa keluarnya ini ya, dalam kenapa dia Apollyon ini artinya destroying one, a Greek translation for Hebrew Abaddon, Apollyon ini ya. Dan masalahnya ini hanya ada satu ya, terjadi sekali disebut, sekali-kalinya itu hanya di Wahyu 9 ayat 11. Ya. Nah, kalau tadi sempat kita lihat tadi itu ternyata torpedo. Torpedo boat ya, kata tadi ya, destroyer itu artinya juga torpedo boat. Serem kali ya, kalau memang itu benar-benar terjadi ya, kata Apollyon ini ya. Mana tadi? Saya tulis ini ya. Apollyon atau Abaddon. Yang aslinya destroyer. Artinya memang ini adalah untuk perang. Dan mengapa ditulis dalam bahasa Yunani ya dan Ibrani? Bahasa Turki itu mirip dengan bahasa Yunani ya, saudara ya. Bahasa Turki dengan bahasa Yunani itu seperti bahasa Jawa dengan bahasa Sunda ya. Artinya musuhnya mereka, berarti musuhnya mereka adalah Israel, saudara. Negara-negara ini, Turki, Iran, Syria, ya, Turki, Iran, Syria, ya, dan apa tadi, Turki, Iran, Syria, dan Irak, ya, adalah apa namanya, saudara? Adalah negara aliansi Islam dan musuhnya Israel. Mereka mati-matian ya, mengutuki Israel. Kalau saya sering mocking ya, jangan-jangan Erdogan itu adalah agen Mossad. Ya, saudara ya, sering saya ledeki ya. Jangan-jangan Erdogan itu agen Mossad. Tetapi pada kenyataannya, Turki, Iran, Irak, Syria itu musuh sama Israel. Dan tidak mau damai dengan Israel. Maka nanti mereka kan bikin sebuah alat persenjataan, sistem pemusnah massal, ya, yang dikasih nama destroyer. Ya, mengapa pakai namanya bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, coba bayangin. Artinya kan ini memang bahasa itu, Yohanes kan lihatnya kan ada di situ. Konteksnya Yohanes kan di Pulau Patmos, di Asia Kecil, yang sekarang jadi Turki, saudara. Dan bahasa Turki itu hampir sama dengan bahasa bahasa Yunani.
Terus kita punya fakta nanti 4 malaikat ini berasal dari salah satunya Turki. Maka kita bisa melihat, oh ini adalah senjata pemusnah massal punyanya aliansi 4 negara ini, saudara. Siapa yang akan menghidupkan aliansi ini? Nah, itu pertanyaannya, siapa yang akan menghidupkan aliansi ini? Ya, nanti saya sambil saya cari ya. Mengapa pakai namanya Apollyon? Saya save dulu, coba cari hilang. Mengapa pakai namanya Apollyon? Pastilah. Lihat ya. Berarti ini kan adalah senjata biologis yang punya masa inkubasi 5 bulan. Rupa berlalu sama dengan manusia, udah tadi ya. Celaka yang pertama lewat, sekarang muncul 2 celaka lagi. Malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, kemudian satu keluar dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Allah. Ingat, Yohanes ketika bicara, bait suci sudah nggak ada. Jadi, bait suci, mesbah, tabut, itu semua yang dia lihat ada di dalam spiritual, ya, di sorga. Kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkal itu, lepaskanlah 4 malaikat, ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Kenapa ke-4? Artinya saat itu mereka nggak berdaya apa-apa. Ingat saudara ya, negara-negara ini di dalam Daniel 10, ya, coba kita buka sedikit, kita belok ya, kita ulangi lagi bagi yang teman-teman yang baru mengikuti channel ini. Daniel 10. Ya, ketika Daniel ini ada di, ini zamannya Babilonia ya, benar ya. Ya, pada tahun ketiga tahun ketiga Raja Kores, ya. Tahun ketiga Raja Kores. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah satu pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Apa yang dimaksud raja-raja orang Persia? Ini adalah tadi Efesus 6, penguasa di udara. Si Mikael nggak mungkin perang sama Raja Kores, nggak ada saudara. Mikael tidak ada dalam sejarah Mikael itu pedang-pedangan atau perang sama Raja Kores, nggak ada. Ini artinya spiritual warfare tadi, ya. Terus, tahukah engkau mengapa aku datang padamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, pemimpin orang Yunani datang. Ya, jadi kalau lagi cerita para pemimpin, penghulu, pemimpin, malaikat, ya, ini lagi cerita tentang ideologi satu bangsa, saudara. Ini lagi cerita tentang politik bangsa, ideologi bangsa. Berarti kalau kita lagi cerita tadi, 4 malaikat di Efrat, itu lagi cerita 4 negara, 4 bangsa yang ada di Efrat, yang dilalui oleh Efrat itu. Kebetulan memang jumlahnya 4. Dari zaman Abraham, orang Turki itu kan orang Het. Lalu ada orang Syria, tetap ada orang Babilonia, ada orang Persia. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini, itu di Asyur itu ada 4 negara itu, di Efrat itu, saudara. Nggak akan berubah, ya itu pokoknya. Ya, jadi ini lagi cerita tentang Efesus 6 ya. Ini kan zaman ketiga, Raja Kores lagi hebat-hebatnya, kok bisa tahu ada Yunani mau datang? Ya kan? Artinya kan memang ini bukan pemimpin orang Yunani beneran. Itu tahun ketika Raja Kores itu sampai sekian puluh tahun ya, masih melewati Darius, masih ngelewatin Xerxes, anaknya Darius ya. Baru ada Alexander, ya kan? Itu pun Xerxes masih di bawahnya lagi, Xerxes yang kedua, baru ada Alexander. Jadi ini ceritanya lama kemudian. Ini adalah gambaran dari Efesus 6. Itulah sebabnya saya sangat yakin bahwa keempat malaikat itu, ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat. Ya, ini adalah malaikat-malaikat kegelapan, sama kan? Malaikat-malaikat yang jatuh kan sama. Yang keempat ini adalah para raja-raja di zaman itu yang akan muncul. Makanya
Ya, dari zaman Abraham sampai dengan hari ini 4 bangsa yang tinggal di Efrat, yaitu ya yang Turki, kedua Syria, 3 Irak, 4 Iran. Hanya namanya saja ganti. Ya, orangnya ya masih itu saja. Makanya bahasanya bahasa Yunani, Apollyon atau Abaddon. Kenapa? Karena memang targetnya adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Keempat bangsa ini targetnya adalah untuk menghancurkan orang Yahudi. Terus, ya, Wahyu 9 lagi lanjut. Dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Wah, ini ngeri sekali ya, saudara. Sepertiga dari umat manusia itu mati nanti gara-gara keempat malaikat ini ya. Jumlah tentara itu ya 20.000 laksa pasukan berkuda. Ya, ayat 16 ini ya, 20.000 laksa. Ya, coba kita lihat ayat Babel ya. Ayat Bible ayat 16. 200 million, 200 juta. Wih, banyak banget saudara. Penduduk Iran aja cuma 80 juta ya. Penduduk Iran itu cuma 80 juta. Sorry, tadi saya ngomong 200.000, salah ya. Tapi berapa? 200 juta, bukan 2. Ya, 200 juta ya. 20.000 dikali 10.000. Ya, 200 juta ya. Bukan 200.000 ya, 200 juta. I heard that. Saya mendengar itu ya, their number. Ya, 20,000 of 10,000. Ya, 200 juta. Penduduk Turki aja nggak nyampe 50 juta kali ya. Penduduk Iran, Irak. Iran itu 80 juta penduduknya. Artinya 4 pasukan ini ya, mereka mengambil aliansi dari yang lain untuk melawan Israel. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda, orang yang menungganginya mereka memakai baju sirah merah api dan biru, ya, merah api dan biru dan kuning belerang. Kepala kuda-kuda sama seperti kepala singa, mulutnya keluar api, ya, dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetakannya dibunuh seperti umat manusia oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Api, asap, dan belerang ini apa, saudara? Api, asap, dan belerang, yaitu tank itulah, ya, persenjataan tank atau artileri itulah api, asap, dan belerang. Sebab kuasa kuda itu dapat dalam mulutnya, ya, nyembur dari depan kan. Ekornya sama seperti ular, berkepala, dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mengapa, saudara? Mengapa nggak bertobat? Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, berhala-berhala dari emas dan perak, tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ini lagi cerita apa, saudara? Ini lagi cerita materialistis, ya. Materialistis, ya. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Ya. Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan dengan tipu dayanya, dengan sihirnya, ya kan? Dan dengan segala pemuasan hawa nafsu. Jadi jelas ini adalah punyanya Islam, saudara. Pasukan ini Islam. Karena apa? Karena dengan tipu daya. Untuk mencuri, membunuh, membinasakan, ya kan, dengan tipu daya yang rampok, mengambil damai sejahtera darimu, mengambil keselamatan darimu, ya. Ada sihir, ada tipu daya, ada percabulan, kawin 4 kali boleh, kawin cerai boleh. Saudara, di akhir zaman ini, ya saudara ya, lihat ya, mereka menyembah roh jahat, roh yang jahat. Ya, mereka menyembah roh yang jahat. Coba kita lihat ayat 20. They did not stop worshiping demons. Ya,
demons, menyembah kejahatan. Mereka sangat, ya kayak, apa sih yang namanya roh jahat, saudara? Kemarin sudah diajari ya tentang setan ya. Makanya ini pelajaran ini berseri, kamu kudu lihat. Demon itu adalah sebuah, apa saudara? Kondisi orang demonize. Itulah setan, kesetanan. Orang ini kesetanan, bisa menggorok orang, bisa nyembelih orang. Udah mata gelap semua orang-orang ini. Dan apa saudara? Idols made of gold, silver, bronze, stone, wood. Uang mereka, harta kekayaan. Ini adalah harta kekayaan materialistik. Dan ini yang menjadi ngeri sekali ya. Mereka akan menghasilkan uang yang luar biasa sekali. Tapi mereka kerasukan karena apa? Karena agama. Karena tadi ya, magic spells, there is sexual immorality or of their stealing. Murder, magic spell, sexual immorality, stealing ya. Bagi orang Yahudi itu yang dilakukan Islam itu sexual immorality ya. Bagi orang Kristen yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini juga sexual immorality, saudara. Ya, kayak nabinya mereka buat kita kan sexual immorality. Ya, makanya sering saya mocking kan, sering saya ajar bisa-bisa. Oke, sekarang kita bikin. Tadi sudah kita dasari dengan sebuah rekonstruksi ya, awal. Jadi di awal sudah saya sebutkan siapakah 4 malaikat ini. Waduh, bentar ya, 15 menit lagi ya, sedikit aja. Di awal tadi sudah saya sebutkan ya, ini kan sungai Efrat itu seperti ini yang di Turki ya. Nah, ini sungainya dari Turki sampai muaranya nanti di Teluk Persia ya. Muaranya dari Teluk Persia itu nanti ya, bermuara di Teluk Persia. Artinya dilewati oleh Turki, Syria, Irak, sama Iran. Nah, itulah 4 malaikat ya. Kalau ada NATO, BRICS, OKI, ada macam-macam ini ya, ada macam-macam aliansi. Nah, nanti akan muncul aliansi baru, saudara. Turki, Syria, Irak, dan Iran. Saudara, dalam buku saya, Khilafah Terakhir, tadi ya, sudah ini, Antikris itu adalah ya, munculnya nanti di Babilonia, di Irak. Tetapi dia adalah orang Iran, orang Syiah. Ya. Kebetulan yang 3 ini Syiah, saudara. Kecuali Turki, nggak jelas ya. Kebetulan Syria, Irak, dan Iran ini Syiah. Aneh ya. Si Basyar itu kan terkenal Syiah kan. Antikris itu adalah Syiah. Ya. Dan mereka ini yang membuka jalan bagi munculnya Antikristus, termasuk Turki. Ya kan, berkulit putih. Ini kan orang kulit putih semua nih. Turki, Syria, Irak, Iran ini kan orang kulit putih semua ini. Lalu ada 4 malaikat itu, mereka apa namanya, punya 4 malaikat ini punya sebuah persenjataan pemusnah massal yang diberi nama destroyer dalam bahasa Yunani, yang bahasa Yunani ini sama dengan bahasa Turki. Ya, bahasa Yunani sama dengan bahasa Turki. Dan dalam bahasa Ibrani, artinya destroyer ini untuk menyerang, targetnya adalah Israel. Targetnya dari awal adalah Israel. Nah, dikatakan di situ, ya, faktanya mencari mati. Mencari maut. Tidak ada. Mengapa tidak ada maut? Itu adalah sebuah 5 bulan inkubasi. Selama masa inkubasi ini menderita sekali ya. Mau cari maut nggak bisa, saudara. Ada banyak faktor. Kalau kemarin saya pernah bilang, ya karena setiap kali mati disuntik hidup lagi, mati suntik hidup lagi. Orangnya pengen mati nggak boleh, karena kalau kita tidak tahu kamu sakit apa, kita semua nanti mati. Tapi setelah 5 bulan sembuh, saudara, sembuh sendiri. Makanya orang-orang ini nggak boleh mati, pokoknya harus cari obatnya apa. Mencari maut tapi nggak ada. 5 bulan menderitanya setengah mati, ya kan? Tetapi nggak boleh mati.
nggak boleh mati ya. Sama rumah sakit sama pemerintah nggak boleh mati. Kalau mati habis kita nanti. Jadi mereka setiap kali udah penderitaan amat sangat, atau 5 bulan sembuh. Penyakitnya cuma 5 bulan aja itu usianya. Terus, ya yang kedua, di situ nanti ada senjata pemusnah massal ya. Senjata pemusnah massal. Begitu nanti Anda punya, mereka memberikan satu senjata yang namanya destroyer atau destruction. Wah, Anda langsung ingat ini ya, Wahyu 9. Ya, nanti Turki, Irak, Iran, Syria keluarin senjata pemusnah massal yang artinya pakai bahasa Turki destroyer. Anda langsung ingat Wahyu 9. Targetnya adalah Yahudi. Targetnya adalah Israel. Ya. Caranya cara Islam. Ya, atau ideologinya dengan Islam. Ya. Lalu bagaimana cara kita orang percaya menangkisnya? Bagaimana cara kita bisa menang lawan ini? Ya. Cara menghadapi. Anda harus punya materai Allah di dahi. Apa materai Allah di dahi, saudara ya? Mari kita sama-sama belajar ya. Ternyata materai Allah di dahi itu adalah Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, ve'afta et Adonai, ve'kol lefafka, uve'kol nafseka, uve'kol meodeka. Yang kedua, ve'afta le'areaka kamuka. Itulah materai Allah ya, dikasih di kepala sini kan ditempel. Itu apa saudara, materai Allah itu? Kasih. Anda harus punya pengampunan yang luar biasa saudara. Karena yang membuat Anda kebal dari sengatan para kalajengking ini adalah kesehatanmu saudara, kesehatan otakmu. Jangan-jangan itu adalah ilusi saudara. Ya, penyakit itu adalah membangkitkan ilusimu, saudara. Ya kan, ilusi seakan-akan Anda sakit. Sampai 5 bulan itu pengaruhnya habis. Saudara tersiksa. Karena sebenarnya Anda tidak sakit, tapi tersiksa. Selama 5 bulan itu, ilusi. Ya. Nah, cara menghadapinya adalah Anda harus punya materai Allah di dahi. Yaitu materai kasih. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Jadi Anda sekarang, mulai dari sekarang Anda kudu belajar melepaskan pengampunan. Anda harus belajar praktek berdiakonia. Jangan nanti. Karena orang yang punya cinta itu hidupnya sehat, saudara. Cinta yang benar ya. Kalau cintamu tidak benar, kamu akan hidup dalam ilusi. Kamu merasa kamu mengasihi, tapi padahal itu nafsu. Kamu merasa mengasihi, padahal kamu sedang piti. Nah itu kamu kudu latihan dari sekarang. Supaya kamu tetap berpikir, karena jangan-jangan senjata itu tadi, mana tadi, destroyer tadi ya, jangan-jangan destroyer senjata pemusnah massal ini adalah sebuah enzim yang disengatkan tadi ya melalui belalang-belalang tadi, sehingga kamu punya seperti ilusi. Oh, saya jadi ingat filmnya Arkham itu ya, si yang The Crow itu ya, apa itu yang Batman itu yang pakai topeng yang serem itu ya, terus disemprot gas. Itu sampai 3 bulan ya, asapnya itu di mana-mana itu ya. Kalau kecium bau itu terus ngeliatnya serem sekali ya, kayak terintimidasi, terteror, ngeliat apa yang dia takutkan itu yang keluar. Bisa jadi, tapi kita terlalu jauh ke sana ya saudara ya. Tapi bisa jadi, karena itu sekarang kalau itu sudah ada ide diciptakan, dimunculkan dalam film, ya, maka itu akan terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Bisa, itu kan memberi ide, ya. Jadi bisa saja nanti Turki, Iran, Irak, Syria akan menggunakan senjata pemusnah massal yang seperti itu. Yang targetnya adalah Israel. Kecuali orang Israel punya materai. Masalahnya ini ada di seluruh dunia, dikirim ke seluruh dunia, saudara. Ya. Nah, ini caranya satu adalah punya materai Allah, yaitu cinta, kasih, ya saudara ya. Dalamnya
tefilimnya itu ya. Orang Yahudi kan pakai tefilim, dalamnya ada lintingan ayat sama Israel itu loh. Ya, lintingan tefilim itulah meterai Allah. Dua ya. Mereka dipesankan supaya jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan, mereka hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, kalau Anda memakai meterai Allah di dahinya, ya, coba ya, ini ada di Yesaya 9 ayat 4 ini ya. Yesaya 9 ayat 4. Ini ada kejadian lagi ya di zamannya Israel, Yesaya 9 ayat 4. Berjalan tengah kota itu Yerusalem dan tulislah huruf Taf pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya. Huruf Taf itu ya, iya saudara ya. Dulu pernah diajarin ya huruf Taf ya. Ya. Semua ada kelihatan. Nah ini ya. Huruf Taf itu bentuknya seperti salib ya saudara ya. Artinya Taf itu artinya covenant. Nggak tahu nggak tuh. Huruf Taf itu ya huruf T, Taf itu ya. Itu adalah covenant. Simbolnya salib. Jadi apa sih covenant kita dengan Tuhan? Covenant kita dengan Tuhan itu adalah covenant cinta loh, covenant agape. Ya. Inilah perintah baru bagimu, yaitu apa? Kasihi. Ini perintah. Kalau kamu tidak terbiasa mempraktikkan, kan gampang sebenarnya. Kamu tinggal praktek tiap hari, kamu nanti salah. Oh, kalau kasih yang begini nanti dimanfaatkan sama orang. Oh, kasih itu harus begini. Oh, bagaimana mempraktekkan kasih? Kamu sampai tahu, sehingga kamu tidak mengalami delusi tentang cinta itu. Dan orang-orang yang hidupnya penuh dengan cinta, dia akan waras. Saudara. Ya, karena apa? Dia jauh dari ketamakan. Makanya tadi ya, idolatrinya itu adalah emas perak, tembaga, ya kan? Yang barang-barang materialistik. Kalau kamu punya kasih, kamu tidak akan mudah jatuh di dalam penyembahan berhala itu, materialistik tadi ya. Dan sihir-sihir Islam itu tadi ya. Karena kamu tidak mudah jatuh, kamu punya covenant, perjanjian dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu penting, kamu harus latihan. Ada cinta dalam hidupmu tiap hari, saudara. Ya, cinta yang tiap hari itu kan membuat kamu selalu waras dan selalu sehat. Di sini ya. Terus, yang kedua bagaimana cara menghadapinya, ya? Di mana ayatnya? Nah ini ya. Ada manusia lain tidak mati oleh malapetaka itu ya. Jadi
si Turki, Syria, Iran, ya, dan Irak ini bikin senjata pemusnah massal, ya, namanya destroyer, mati semua ya, 200 juta pasukannya itu ya, membuat untuk melawan Israel, tapi kena mereka sendiri, saudara. Ya kan, senjatanya mereka kena mereka sendiri, kayak Palestina itu ya, Hamas itu menyerang Israel, senjatanya jatuh di tempat mereka sendiri. Lalu seluruh dunia itu kena wabah gara-gara mereka. Lalu ada orang-orang yang tidak mati oleh malapetaka itu, tapi tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti demonize, kerasukan ya, dan berhala-hala berada di emas dan perak, tembaga, batu, kayu, ya, yang tidak uang ya, mereka materialistik dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, pencabulan. Yang kedua adalah hati-hati, tinggalkan Islam. Mengapa? Karena Islam inilah di situ ada sihir, ada manipulasi di situ, manipulasi pikiran, ya kan? Anda mau profesor, doktor, kompresor, karburator bocor pun, begitu kamu jadi Islam kan kamu kayak terhipnotis kan? Maka mereka tidak, orang-orang ini tidak akan pernah mengerti apa yang sedang terjadi dengan kerusakan-kerusakan itu. Tapi kalau Anda penuh dengan cinta tadi yang pertama, ya, kalau Anda penuh dengan kasih, maka Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Anda wise. Anda bisa memilah-milah. Ya, Anda tidak akan mudah tertipu, termanipulasi dengan sihir-sihir Islam. Nah, sihir dalam Islam kan begitu pinter, kompresor, bodoh, apapun, begitu jadi Islam kan jadi tolol kan, tidak mau menerima kenyataan. Ya, kalau ditanya Allahnya Islam di mana, nggak ada bisa. Apakah Muhammad pernah ketemu Allahnya? Nggak ada bisa jawab. Jadi yang kedua adalah Anda tinggalkan Islam. Ya, tinggalkan Islam. Negara-negara, bangsa-bangsa yang masih mengutamakan agama Islam dan negaranya hancur. Makanya putra mahkotanya Arab Saudi itu menyingkirkan semua bentuk ritual itu apa ulama-ulama radikal itu supaya mereka jadi waras. Tinggalkan Islam, saudara. Karena kalau kamu tidak tinggalkan Islam, kamu akan dianiaya oleh apa? Oleh pikiranmu sendiri, oleh sihirmu sendiri, oleh apa? Oleh emas perakmu sendiri, materialistik. Tapi kalau kamu meninggalkan Islam dan kamu masuk di dalam cinta kasih yang sejati, maka kamu akan mendapatkan kewarasanmu sehingga kamu tidak termanipulasi yang tadi selama 5 bulan itu ya. Islam itu tadi kan witch, ya, sihir kan, wizard, witch. Ya, terus kamu terhindar dari apa, saudara? Berhala, emas perak. Dan lain-lain, materialistik ya. Percabulan. Ya kawin cerai ya. Poligami. Itu termasuk dalam percabulan ya. Amoralitas ya. Seksual amorality. Tipu daya. Ya kan? Karena di Indonesia ditipu daya sama Islam. Ya, khairul makirin. Ya kan, dalam Qiyas 3 ayat 54. Ya kan, surat Ali Imran ya, Ali Imran nomor 54. Khairul makirin, dari tipu daya, dari sihir, dari berhala materialistik, dari pencabulan. Jadi kamu tinggalkan Islam. Tetapi kamu tidak akan bisa punya keberanian meninggalkan Islam kalau kamu tidak punya Yesus di dalam hatimu. Kamu harus punya Yesus di dalam hatimu, saudara.
bagaimana kita punya Yesus dalam hati, kamu harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan kamu belajar, gereja pun kalau kamu gerejamu tidak mencari Tuhan Yesus, tapi gerejamu hedonisme, ya tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan, ya tadi kan sama saja kan, berhala emas perak ini kan berlaku secara khusus itu Islam, tetapi secara umum kan semua umat manusia yang materialistik, ya termasuk pendeta yang melakukan sihir dalam gereja seperti anaknya Gilbert itu kan, si Karen Limondong itu ya. Nah, itu sihir dalam gereja itu, Anda di sugesti ya, saudara ya. Dia sedang lagi mempraktekkan ilmu hipnosis massa hipnotik ya, massa hipnosis terhadap massa itu ya, seperti David Copperfield itu ya. Termasuk percabulan, poligami. Ya, dan semua tipu daya lain. Kalau kamu tidak punya kasihnya Tuhan Yesus, maka kamu akan mudah terperangkap di sini. Ya. Oke, jadi saudara, bagaimana cara kita bertahan, tetap tinggal di dalam cintanya Tuhan Yesus? Kamu harus punya cinta yang melimpah. Kamu harus berdiakonia. Itu adalah trigger. Diakonia itu adalah trigger. Makanya komunitas kita selalu ya, oh ya saudara ya, saudara-saudara yang tinggal di Bekasi, yang terkena dampak banjir, syaratnya Anda sudah terdaftar, ya, sudah lama terdaftar di hagios.id, saudara ya. Minimum 1 bulan ya, yang minimum 1 bulan. Saya nggak tahu ya aturannya ya. Minimum Anda sudah terdaftar 1 bulan di hagios.id dan Anda rajin ikut embun pagi, ya. Anda ada ikut dalam kelas, salah satu kelas kita. Anda yang terkena dampak banjir Bekasi, Anda hubungi hotline embun pagi ya, saudara ya, supaya kalau kita bisa tolong Anda, kita bisa melayani Anda dengan baik. Karena Anda bagian dari kita. Ya, saudara ya. Ingat-ingat ya, dikasih tahu teman-teman yang lain. Tapi minimum Anda sudah ada di dalam hagios.id dan rajin doa pagi. Atau ikut dalam komunitas-komunitas kita yang lain. Kelas-kelas evangelis, apologetik, dan seterusnya. Jadi saudara, balik lagi ya. Diakonia itu adalah trigger dari kasihnya kita, saudara. Pengampunan dan diakonia itu ada selalu penting. Bolak-balik saya khotbahnya selalu pengampunan dan diakonia. Masa antikristus adalah masa di mana aniaya dan bencana yang luar biasa yang kamu tidak bisa mau tidak mau kamu harus berbagi. Tapi kalau kamu tidak biasa berbagi, kamu akan tertipu. Makanya kamu dari sekarang masuklah dalam sistem. Kita belajar berbagi, menabur di Damaris, di Damar Kasih. Kalau di Damar Kasih ini untuk penginjilan internasional ya, saudara ya. Kamu hanya bisa masuk sana dan kamu akan tahu bagaimana cara berbagi. Dan kita sering buka nih loh yang kita lakukan. Dan di komunitas ini kamu diajarin bedanya piti sama mercy. Sehingga kamu fasih, sehingga kamu tahu bagaimana mempraktekkan kasih dengan benar, nggak ngawur. Ternyata kasihmu itu palsu misalnya. Kita nggak tahu selama ini loh, saudara. Sampai nanti kamu mengerti, oh ternyata kasihku selama ini nggak benar nih. Kasih yang benar adalah seperti yang diajarkan Pak Paul dan Nabi 26. Ya, oke, sampai situ saja.